Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B1 semester 4 Teknik Elektro akan mempresentasikan tentang usaha pemasangan dan perbaikan instalasi listrik. Yang pertama dari aspek pemasaran. Strategi pemasaran dengan menciptakan strategi pemasaran jasa pada suatu perusahaan bertujuan supaya produk yang ditawarkan kepada konsumen dapat tersampaikan dengan baik. Adapun beberapa contoh pemasaran jasa dalam penilaian konsumen meliputi: 1. Membangun kepercayaan. 2. Menciptakan pengalaman bagi konsumen. Berikut klasifikasi penilaian pelanggan. Yang pertama, value as a low price. Yang kedua, value whether consumer what in a product. Yang ketiga, value as the quality consumer get for the price they pay. Yang keempat, value as what the consumer get for what they give. Ide pemasaran. Melakukan pemasaran dalam usaha jasa, maka Anda perlu mengingat apa saja ide yang mendukung strategi pemasaran jasa, seperti harga, produk, tempat, dan strategi promosi. Selain itu, ada 3 ide tambahan yang pendukung lainnya, yaitu: 1. Prosedur yang tertib diikuti. 2. Tenaga profesional. 3. Feedback dari konsumen. Yang ketiga, cara menjalankan strategi pemasaran jasa. 1. Menjalin hubungan baik kepada pelanggan. 2. Mengetahui target market konsumen. 3. Melakukan promosi internet marketing. 4. Memutuskan lokasi secara tepat dan strategis. 5. Tetap menjalankan promosi secara offline. Aspek produksi. Aspek produksi dalam pengelolaan usaha meliputi jenis dan kualitas produk, jenis produk dan jasa. Ada 2 jenis karakter produk yang dapat dipilih, yaitu barang dan jasa. Kedua produk ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas merupakan karakteristik produk yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Aspek organisasi dan manajemen. Pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Perencanaan. 2. Perorganisasian. 3. Pelaksanaan. 4. Pengawasan. Manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien, organisasi dan rancangan kerja, serta pengembangan tim. 1. Perencanaan proyek. Dalam melaksanakan proyek, perlu dianalisis rencana kerja yang meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksanaan, peralatan, dan anggaran. Proyek yang baik akan meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, menempatkan tujuan. 2. Mendefinisikan proyek. 3. Mencantumkan langkah utama untuk dilakukan. 4. Jadwal waktu untuk penyelesaian. 5. Analisis biaya atau manfaat. Dan 6. Uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. 3. Pengawasan proyek. Mengawasi dan mengendalikan proyek merupakan hal yang penting untuk menjaga agar proyek selesai dengan tepat pada waktunya. Mengawasi suatu proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan efisiensi. Aspek pengendalian dampak lingkungan. Usaha jasa perbaikan instalasi yang kami dirikan tentu akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya, terutama baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan analisis lingkungan untuk mengendalikan dan mengantisipasi langkah preventif untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin akan terjadi, serta mencari dampak positif agar usaha yang dijalankan mendapatkan dukungan dari orang lain. Aspek pengendalian dampak lingkungan menganalisis kesesuaian lingkungan sekitar, baik lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh, dengan ide bisnis yang kami jalankan. Usaha yang dijalankan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya banyak yang dijumpai di area rumah yang ternyata itu sangat berguna bagi masyarakat. Dalam aspek ini, dampak usaha bagi lingkungan juga dianalisis. Aspek keuangan atau modal, sumber pendanaan.
Total modal yang dibutuhkan untuk jasa perbaikan instalasi rumah adalah Rp500.000. Total modal ini didapatkan dari hasil pengumpulan dana dari keseluruhan modal seperti modal investasi, modal kerja, biaya operasional dalam satu harinya. Usaha kami mendapatkan modal dari pengumpulan dana teman-teman untuk menginvestasikan dananya. Aspek modal yang kita jalankan berawal dari pengumpulan beberapa klien atau customer untuk menanamkan saham atau menginvestasikan untuk menjalankan usaha kami. Dari modal sedikit tapi bisa untuk membeli barang yang penting terlebih dahulu sebelum membuka usaha yang besar. Dari modal kecil bisa meraup keuntungan yang besar dan bisa mengembalikan modal yang berkali lipat. Namun, kita juga meminimalisir kerugian material dan jasa supaya pada saat mengalami kerugian bisa dipertimbangkan. Kesimpulan, usaha ini berguna untuk menentukan layak atau tidaknya instalasi listrik yang ada di rumah tangga. Juga banyak sekali orang yang tidak tahu standar pemasangan instalasi yang benar. Mereka hanya beranggapan semua instalasi itu sama. Oleh karena itu, saya dan teman-teman mengembangkan usaha ini agar para masyarakat tahu bagaimana pentingnya mengetahui standar instalasi listrik yang benar dan aman saat dipergunakan. Saran, bagi masyarakat yang tidak tahu pentingnya standar instalasi rumah tangga menjadi lebih tahu dan bisa meminimalisir jangka panjang umur listrik. Listrik juga berpengaruh saat terjadi konsleting akan menimbulkan dampak yang menyusahkan dan juga bisa mempermudah perawatan dan memanfaatkan perawatan dengan benar dan baik. Terima kasih.